Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zain Gifari Milang, angkatan 21 di Universitas Tadulako, jurusan Farmasi, Prodi Farmasi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai farmasetik, farmakokinetik, farmakodinamik dari obat sukralfat. Yang pertama, fase farmasetik merupakan fase yang melibatkan disintegrasi dan disolusi obat ke dalam medium pengabsorsi, yang merupakan tahapan kritis dalam pengembangan sediaan obat. Disintegrasi juga mengacu pada kemampuan sediaan obat padat untuk memecah menjadi partikel-partikel kecil. Sementara disolusi itu melibatkan pelipasan zat aktif ke dalam medium pengabsorsi. Keduanya sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan bioavailabilitas dari suatu obat. Selanjutnya yaitu fase farmakokinetik. Nah, fase ini itu melibatkan interaksi kompleks antar obat dan tubuh manusia yang mencakup apa? Yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi atau biasa yang kita kenal dengan ADME. Zat aktif dari suatu obat. Nah, absorpsi adalah proses penyerapan obat dari lokasi pemberian ke dalam aliran darah yang dipengaruhi dari berbagai faktor termasuk formulasi dari suatu obat, karakteristik individu pasien, kemudian setelah itu distribusi yang merupakan penyebaran obat dari yang sudah diabsorpsi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Hal ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aliran darah, permeabilitas dari suatu membran, afinitas obat terhadap jaringan tertentu. Kemudian ada yang namanya metabolisme, yaitu saat obat ada di dalam hati, metabolisme akan terjadi di hati dan organ lain, di mana obat itu akan diubah dari bentuk metabolit yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Melalui proses inilah yang disebut proses oksidasi, reduksi, dan konjugasi. Nah, yang terakhir yaitu eliminasi obat, yang merupakan proses untuk penghilangan obat dan metabolitnya, terutama melalui ginjal, yaitu urin, dan hati, melalui empedu. Selanjutnya, yaitu fase yang terakhir, yaitu fase farmakodinamik. Yaitu fase yang melibatkan rangkaian proses kompleks dalam tubuh yang terjadi setelah zat aktif obat berinteraksi dengan target biologisnya, seperti reseptor dan patofisiologis. Efek dari interaksi ini dapat beragam, mulai dari perubahan aktivitas enzim atau neurotransmitter hingga pengaturan ekspresi gen tertentu. Nah, kita mengetahui ketiga bagian tersebut, apa itu farmasetik, apa itu farmakokinetik, dan apa itu farmakodinamik. Setelah itu, kita harus tahu obat apa sih sukralfat itu. Nah, sukralfat itu merupakan obat yang digunakan untuk mengobati kondisi tukak lambung. Tidak hanya tukak lambung, tetapi ulkus duodenum dan gastritis kronis dapat diobati dengan obat tersebut. Nah, obat ini itu tersedia dalam berbagai bentuk, seperti tablet, kaplet, yaitu kapsul tablet, dan suspensi. Dan hanya boleh digunakan atas resep dokter. Nah, cara kerja dari sukralfat ini yaitu akan menempel pada area luka di lambung atau usus. Hal ini akan membuat luka tersebut terlindungi dari efek asam lambung. Tidak hanya asam lambung, tapi enzim pencernaan dan garam empedu. Dengan demikian, sukralfat akan mampu untuk mencegah luka menjadi lebih parah dan mempercepat proses penyembuhan dari ulkus. Kita masuk untuk fase yang pertama, yaitu fase farmasetik dari obat sukralfat. Teman-teman dapat lihat, inilah rumus struktur dari obat sukralfat. Teman-teman dapat lihat untuk rumus molekulnya dan bobot molekulnya. Selanjutnya, sukralfat ini memiliki konsentrasi antara 90% hingga 110% dari jumlah yang tertera pada label. Setara dengan sekitar 30,6% hingga 37,4% sukrosa oktasulfat. Baku pembandingnya yaitu kalium sukrosa oktasulfat
BPFI, yang harus disimpan dalam wadah tertutup di dalam lemari pembeku dan tidak boleh dikeringkan sebelum kita gunakan. Untuk diidentifikasi, waktu retensi puncak antara kromatogram sukrosa oktasulfat dari larutan itu harus sesuai dengan larutan baku yang diperoleh pada penetapan kadar. Selain itu, saat sejumlah serbuk tablet setara dengan sekitar 1 gram sukralfat itu dikocok dengan hidroklorida 3 normalitas dan disaring, larutan tersebut harus menunjukkan reaksi yang sesuai dengan yang tertera pada uji identifikasi sukralfat cara C. Adapun untuk formulasinya, itu yang tersedia di Indonesia adalah bentuk suspensi cair ataupun tablet. Nah, sukralfat dikonsumsi per oral dalam keadaan perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Adapun untuk indikasinya, pada gastritis kronik dan tukak lambung untuk orang dewasa, itu dapat kita obati dengan dosis standar sukralfat sebanyak 1 gram. Diberikan 4 kali sehari selama 4-8 minggu. Dosis ini harus diminum 1 sebelum atau 2 jam setelah makan serta sebelum tidur. Sebagai alternatif, dosis 2 gram dapat diberikan sebelum sarapan pagi dan sebelum tidur. Dalam kasus yang resisten tetapi dapat diberikan hingga 12 minggu, penting untuk dicatat bahwa rekomendasi dosis dan terapi dapat bervariasi antar produk atau negara. Sehingga disarankan untuk merujuk pada panduan produk yang terperinci. Ini juga untuk indikasinya pada ulcus denum, teman-teman dapat baca. Kemudian kita akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase farmakokinetik. Nah, untuk absorpsi dari obat sukralfat sendiri, sebagian kecil sukrosa, sukralfat, itu umumnya tidak diserap secara signifikan dari saluran pencernaan. Namun, ada kemungkinan bahwa sejumlah kecil aluminium itu dapat diserap setelah pemberian sukralfat. Nah, proses penyerapan ini mungkin terjadi dalam jumlah kecil dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi individu pasien dan dosis yang diberikan. Meskipun dampak klinis dari penyerapan aluminium dari sukralfat masih menjadi perdebatan dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahaminya dengan lebih baik. Kemudian untuk kedua, yaitu fase distribusi. Nah, sukralfat itu bertindak secara lokal pada lokasi ulkus dalam saluran pencernaan, membentuk lapisan pelindung yang melindungi luka dari asam lambung, enzim pencernaan, dan garam empedu. Meskipun mengandung aluminium dan sukrosa oktasulfat, sukralfat tidak terikat secara signifikan di saluran pencernaan. Hal ini yang mengindikasikan bahwa sukralfat itu bertindak secara lokal dan tidak mengalami penyerapan yang signifikan ke dalam aliran darah. Namun, penting diingat bahwa mekanisme dan dampak dari interaksi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dan untuk metabolisme, sukralfat merupakan senyawa yang tidak mengalami metabolisme secara sistematik dalam tubuh manusia. Ini berarti setelah sukralfat digunakan dan bertindak di dalam saluran pencernaan, senyawa ini tidak mengalami proses biokimia yang mengubahnya menjadi metabolit yang berbeda atau secara sistematik di dalam tubuh. Dengan kata lain, sukralfat tidak dapat kita pecah atau kita ubah ke bentuk yang dapat diserap dan distribusikan ke dalam sirkulasi darah untuk mempengaruhi organ dan jaringan lain di saluran pencernaan. Sebagai gantinya, sukralfat bertindak secara lokal di tempat aplikasinya, membentuk lapisan pelindung pada luka. Kemudian untuk bagian ekskresi, terutama pada urin, sejumlah kecil disakarida tersulfasi itu diekskresikan. Proses ini mengacu pada pengeluaran senyawa disakarida yang telah mengalami penambahan gugus sulfat melalui urin, yang merupakan salah satu jalur utama eliminasi dari tubuh. Disakarida tersulfasi ini mungkin merupakan produk sampingan dari pemecahan atau metabolisme sebagian kecil sukralfat dalam tubuh. Meskipun sebagian kecil dari sukralfat itu dapat berubah dan terpecah menjadi komponen yang lebih sederhana. Dan kita akan masuk ke fase terakhir, yaitu fase farmakodinamik. Sukralfat itu membantu dalam penyembuhan tukak duodenum dengan mengurangi peradangan yang menyakitkan melalui pembentukan penghalang mekanis pelindung di antara lapisan saluran pencernaan dengan zat-zat yang dapat merusaknya. Adapun mekanismenya, sukralfat sebagai basa merupakan kompleks aluminium dari sukrosa oktasulfat. Saat digunakan, sukralfat berikatan
dengan protein eksudat yang bermuatan positif di area ulkus, sehingga membentuk suatu kompleks preak ulkus yang mirip dengan pasta kental. Kompleks ini akan berfungsi sebagai pelindung bagi lapisan lambung terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pepsin, asam peptik, dan garam empedu. Selain itu, sukralfat juga menghambat aktivitas pepsin. Adapun efek samping yang bisa terjadi jika kita menggunakan sukralfat, yaitu peningkatan resiko akumulasi aluminium dan potensial toksisitas seperti osteodystrophil aluminium, osteomalacia, dan encephalopati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Tidak hanya itu, pembentukan bezoar dan obstruksi usus pada pasien dengan kondisi parah, kemudian juga dapat terjadi peningkatan kadar gula darah untuk formulasi suspensi, aspirasi pada komplikasi pernapasan untuk tablet. Dan juga dapat terjadi gangguan telinga dan labirin, kemudian vertigo, kemudian gangguan pada saluran pencernaan seperti konstipasi, diare, dan kembung, kemudian ketidaknyamanan perut, mulut kering, gangguan pencernaan, mual, dan muntah. Juga dapat terjadi gangguan sistem kekebalan tubuh seperti reaksi hipersensitivitas, seperti sesak napas, ruam, atau anafilaksis. Baik, itu saja penjelasan mengenai farmasetik, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat sukralfat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan jawab ataupun silakan bertanya di kolom komentar yang sudah tertera. Sekian, saya Muhammad Zain Gifira Milang. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.